Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Syafah. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Untuk kebijakan fiskal ini bisa kita artikan sebagai suatu kebijakan ekonomi di dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Artinya di satu negara ini pasti akan memiliki penerimaan dan pengeluaran. Dengan demikian gimana caranya pemerintah untuk bisa mengatur penerimaan dan pengeluarannya ini melalui anggaran pendapatan dan belanjanya. Misalnya contohnya, untuk kebijakan fiskal itu sendiri, misalnya apabila perekonomian nasional ini mengalami inflasi, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, di satu kondisi tersebut ini pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Artinya ketika inflasi ini pasti jumlah uang yang beredar di masyarakat pasti akan tinggi ya, sehingga harga juga akan tinggi. Otomatis ini pemerintah bisa mengatasinya dengan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat ini dengan cara memperkecil pembelanjaan dengan cara menaikkan pajak. Kalau misalnya pajaknya dinaikkan, otomatis uang yang ada di masyarakat itu juga pasti akan berkurang dengan sendirinya. Adapun tujuan utama dari adanya kebijakan fiskal itu sendiri ini sebenarnya untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Nah, adanya kebijakan fiskal di sini ini pastinya ingin menjaga supaya perekonomian itu supaya terjadi keseimbangan sehingga tidak ada yang menganggur dan juga bisa menstabilkan tingkat harga yang berlaku di negara tersebut. Nah, ini ada beberapa macam kebijakan fiskal yang bisa kita lihat. Yang pertama, kebijakan anggaran seimbang. Untuk kebijakan anggaran seimbang di sini ini pastinya merupakan suatu kebijakan anggaran pemerintah di dalam menyusun dan merealisasikan jumlah pendapatan pemerintah ini sama dengan jumlah pengeluaran pemerintah. Ini artinya seimbang. Imbang antara pendapatan dengan pengeluarannya. Yang kedua, ini kebijakan anggaran surplus. Namanya surplus di sini ini pasti lebih ya. Apanya yang lebih? Ini secara sederhana ini bisa dikatakan bahwa pendapatan lebih besar daripada pengeluarannya. Sehingga akan terjadi untung atau surplus. Di mana untuk sisa pengeluaran negara tersebut ini bisa ditabung untuk mengatasi inflasi di kemudian hari. Nah, untuk yang ketiga, ini ada kebijakan anggaran dinamis. Namanya dinamis di sini untuk dinamis di sini ini pastinya satu kebijakan anggaran di mana jumlah realisasi pendapatan itu sama dengan realisasi pengeluaran negara. Dan ini lama-kelamaan jumlah keduanya ini semakin bertambah. Ini kebijakan anggaran dinamis. Untuk yang terakhir ini ada kebijakan anggaran defisit. Namanya defisit ini pasti kebijakan anggaran yang jumlah realisasi pengeluarannya itu lebih besar dibanding dengan jumlah pemasukannya. Sehingga secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa pengeluaran ini lebih besar dibandingkan pendapatan sehingga akan terjadi kerugian atau defisit. Ini kebijakan ini biasanya dilakukan untuk menekan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin lesu serta depresi. Akan tetapi kebijakan ini membuat pemerintah ini mengalami kekurangan anggaran. Ini adalah 4 macam kebijakan fiskal yang kita kenal. Nah, untuk selanjutnya ini ada jenis pembiayaan di dalam kebijakan fiskal. Yang pertama, ini jenis pembiayaannya di sini adalah jenis pembiayaan untuk anggaran belanja yang seimbang.
Anggaran belanja seimbang di sini ini bisa kita artikan sebagai satu penyesuaian anggaran negara dengan cara menyesuaikan antara anggaran yang tersedia dengan keadaan realita yang sebenarnya. Apa tujuannya? Adalah untuk mencapai anggaran yang berimbang di dalam jangka panjang. Jika terjadi inflasi, ini pastinya anggaran surplus digunakan. Sedangkan ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi, maka digunakan anggaran yang defisit. Gitu. Nah, untuk yang kedua, ini stabilisasi anggaran otomatis. Anggaran otomatis ini pastinya adanya penyesuaian antara anggaran negara dengan cara menekan jumlah pengeluaran negara kepada asas yang lebih bermanfaat dan biaya relatif dari berbagai program. Ini anggaran otomatis, sehingga akan selalu ada penyesuaian gimana caranya menekan jumlah pengeluaran negara kepada asas yang sekiranya dipandang lebih penting dan lebih bermanfaat. Gitu. Untuk yang ketiga, ini adalah pengelolaan anggaran, di mana untuk pengelolaan anggaran di sini ini untuk mencapai dan menjaga kestabilan perekonomian negara, ini pemerintah itu pasti akan memanfaatkan penerimaan pajak dan pinjaman, di mana penerimaan dan pengeluaran negara melalui pajak dan pinjaman ini merupakan dua unsur yang menjadi satu kesatuan. Untuk mencapai anggaran yang seimbang ini, maka pemerintah ini bisa mengeluarkan formula berupa menggunakan anggaran defisit ketika perekonomian lesu dan menggunakan anggaran surplus ketika perekonomian menjadi inflasi. Itu adalah satu gambaran di dalam pengelolaan anggaran. Sedangkan yang keempat ini ada pembiayaan fungsional, di mana bisa kita artikan untuk pembiayaan fungsional adalah satu penyesuaian anggaran negara dengan cara menentukan biaya pengeluaran pemerintah. Dengan demikian ini bisa mempengaruhi pendapatan negara secara langsung. Untuk pendekatan ini antara sektor pajak dan pengelolaan pemerintah itu pasti akan berbeda dan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Apa tujuannya? Pastinya tujuan utama dari pembiayaan fungsional ini adalah untuk menyerap kesempatan kerja yang lebih luas. Ini yang bisa Bu Syafa sampaikan untuk kebijakan fiskal. Selebihnya kalian juga bisa melengkapi dengan sumber-sumber teori yang relevan dengan materi kebijakan fiskal. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan dengan keluarga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.